يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدم يا ربي مصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, hadirin bapak-bapak sekalian, syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini Allah masih memberikan sekian banyak nikmat dan juga anugerah kepada kita, wabil khusus nikmatul iman dan juga nikmatul Islam, yang semoga saja dan kita berharap dan berusaha semaksimal mungkin
agar al-iman dan Islam ini senantiasa ditetapkan oleh Allah kepada kita semuanya hingga pada saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di situ kita layak disebut sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan pada saat kita mati dalam keadaan husnul khatimah, di situ sudah ada jaminan dari Rasulullah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, di mana Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapapun orang yang akhir dari ucapannya itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ia pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Jadi kunci untuk masuk ke dalam surga adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian seberapa lama dan angkatan keberapa kira-kira nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, itu tergantung dengan segala aktivitas yang kita lakukan selama hidup di dunia. Jadi kan ada angkatan para sahabat, yaitu mereka yang masuk ke dalam surganya Allah dengan tanpa hisab. Apakah kita masuk di dalamnya, atau angkatan orang-orang yang mendapatkan syafaat langsung dari Rasulullah, atau mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh, atau mendapatkan syafaat dari orang-orang yang hamilul Quran, dari hafal Al-Quran. Itu semuanya menjadi bagian dari rahasia Allah. Yang jelas kita berupaya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sekali-kali jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan tetap berislam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang senantiasa kita harapkan agar kelak nantinya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya baginda Rasul. Sering kali kita merasa dan menganggap bahwa kita adalah umatnya Rasulullah, namun kekhawatiran, ketakutan adalah manakala Rasulullah tidak mengenal kita, manakala Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umatnya Rasulullah, sementara kita sendiri mengaku sebagai umatnya Rasulullah. Dan di antara ciri orang yang tidak diakui oleh umatnya Rasulullah, salah satu di antaranya adalah adamul ihtimam bi amril muslimin, tidak mau tahu urusan sesama umat Islam. Man asbaha wa la yahtammu bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang di pagi harinya ia masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, namun ia tidak mau tahu acuh tak acuh dengan urusan kaum muslimin, falaysa minhum, maka orang tersebut tidak termasuk bagian di antara kaum muslimin. Termasuk seringkali kita baca beberapa hadis yang diawali dengan kata laisa minna, laisa minna, tidak termasuk golongan dari umatku, tidak termasuk golongan dari umatku. Itu banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah qati'ur rahim, orang yang tidak mau mengenal dengan tetangga, dengan sesama, orang yang memutus hubungan silaturahim dengan sesama. Dan ini menjadi ujian terberat saat kita ini, saat-saat masa sekarang ini, di masa-masa banyak pilihan-pilihan yang berbeda, dan ini sudah menjadi sesuatu yang harus ditunaikan karena sudah menjadi agenda 5 tahunan, yaitu dengan adanya pemilu. Kemudian di situ ada banyak pilihan-pilihan yang kemudian akan mengarah pada satu di antaranya adalah qat'ur rahim, tidak mau bertegur sapa, putusnya silaturahim hanya semata-mata karena berbeda pandangan, berbeda pilihan. Jangan sampai hanya urusan-urusan sesaat yang cuma 1-2 hari saja menjadikan kita terputus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan jelas beliau mengatakan laisa minna, jangan berharap menjadi bagian dari umatku, artinya kita dianggap sebagai umatnya Rasulullah. Di antaranya adalah qati'ur rahim, orang yang tidak mau bertegur sapa, orang yang memutus jalinan silaturahim di antara kita. Ujian-ujian itu tetap ada dan saat ini kita ada di dalamnya. Semoga semuanya itu dapat kita lalui dengan baik
dan pesta demokrasi nantinya juga diberi kemudahan oleh Allah, kesuksesan oleh Allah, sehingga negara kita tetap terjaga dalam persatuan dan kesatuan, keutuhan tanpa ada apapun yang mengoyak kebersamaan kita semua. Untuk itu kita baca surat Al-Fatihah dengan segala niatan. Semoga Allah memberikan hidayah, bimbingan kepada kita semuanya. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Ayat ke-88 apa ke-89? 88. 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'hum. Kita baca terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan dari ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghya بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم
قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah. Walamma dan lamma ketika. Ja'a telah datang, banyak banget bahasa atau kata ja'a dalam Al-Qur'an. Ja'a telah datang kepada mereka Bani Israel kitabun sebuah kitab. Nah, kitabun di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Makanya di situ kan kata kitab itu kan mengarah kepada kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Qur'anul Karim. Nah, kitab di sini dalam ayat ini maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqan lima ma'ahum. Manakala telah datang kepada mereka Al-Quran min dari indillahi sisi Allah, musaddiqun yang membenarkan lima atas kitab At-Taurah, ma di situ isinya adalah At-Taurah, ma'hum yang ada bersama dengan mereka. Makanya kan perlu perhatikan kitab ini maksudnya kitab apa. Karena banyak kalau tidak Taurat, Injil, ya Al-Quran. Nah, kemudian ini ayat terkait dengan turunnya kitab suci Al-Quran atau wahyu yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW, di mana Al-Quran itu sendiri adalah musaddiqan lima ma'hum, sebagai pembenaran atas apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka berupa kitabut Taurat. Kemudian dilanjutkan juga dengan kitabul Injil, sehingga maksud daripada kitab di sini adalah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu dan kanu mereka bin dari qablu sebelum yastaftihuna mengharapkan pertolongan. Yastaftihuna kata dari fataha yaftahu yang artinya adalah membuka. Kemudian maksudnya di sini makna lainnya adalah pertolongan. Kita mendengar kalimat fatahu Mekah, kemenangan kota Mekah, terbukanya kota Mekah. Yastaftihuna kalau ditambah dengan sama dengan istighfar. Ghafara ampunan, istighfar memohon ampunan, fataha kemenangan, istaftaha memohon kemenangan. Ini kan rumusnya, dengan penambahan alif, sin sama ta. Yastaftahuna memohon atau mengharapkan kemenangan ala atas alladzina orang-orang kafaru yang kufur. Berarti posisi Bani Israel ketika itu masih beriman dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian mereka mengharapkan kitab suci nantinya yang akan diturunkan oleh Allah kepada Nabi setelah Musa dan juga setelah Isa adalah kitab suci yang sejalan dengan yang ada di dalam kitab Taurat, kitabul Injil, yang kemudian mereka berharap akan bergabung dengan mereka untuk melawan orang-orang kafir ketika itu, yaitu kafir Quraisy, kaum musyrikin yang ada di kota Mekah. Sementara ayat ini turunnya di kota Madinah. Dan di kota Madinah itu ada 3 bagian atau 3 kelompok yang amat terkenal di situ. Dan mereka kebanyakan kalangan dari kaum Yahudi. Namun sebagian di antara mereka tetap dalam keyakinan mereka sesuai dengan apa yang ia dapatkan dari Nabiullah Musa. Sehingga mereka disebut dengan bahasa Ahlul
kitab. Oke. Falamma fa maka lamma ketika jaa datang hum kepada mereka, sama dengan yang di atas, ya kan? Katanya kalimatnya. Falamma maka lamma ketika jaa telah datang hum kepada mereka ma sesuatu arafu yang telah mereka ketahui kafaru bihi mereka mengingkari bihi atas ma'arofu sesuatu yang mereka ketahui. Nah, kira-kira di mana ini ma'arofu sesuatu yang mereka ketahui. Jadi ada penjelasan di dalam kitab suci mereka tentang keberadaan dari seorang nabi yang nantinya akan melanjutkan perjalanan Nabiullah Musa dan Isa, dan itu clear dijelaskan oleh Allah di dalam kitab Taurat, sehingga Allah mengatakan ma'arafu mereka mengetahui persis terkait dengan sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Sehingga bahasa yang digunakan ma'arafu sesuatu yang telah mereka ketahui. Artinya secara uraian penjelasan itu mereka sudah paham betul bahwa sosok nanti yang akan diturunkan oleh Allah ke bumi ini adalah mereka yang akan melanjutkan perjalanan dari Nabiullah Musa, Nabiullah Isa dan menjadi pembimbing umat ketika itu secara fisikly, sifat-sifatnya. Namun tidak ada uraian penjelasan terkait dari mana beliau ini didatangkan oleh Allah. Harapan mereka Muhammad itu datang dari kalangan Bani Israel, namun mereka datang dari Arab Quraisy. Sehingga dari situ kafaru bihi kok tidak sama dengan harapan kami walaupun sosoknya itu persis sebagaimana yang telah kita ketahui namun tidak sesuai dengan harapan-harapan kami dari kalangan Bani Israel dan hadirnya Rasulullah dari kalangan Arab kaum Quraisy sehingga kafaru bihi mereka mengingkari adanya Muhammad sebagai seorang nabi dan khatimul anbiya wal mursalin. Oke. Fala'natullah. Ini akibatnya. Fa maka la'natullah, laknatnya Allah. Ala atas al-kafirina orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Kita lanjut aja dulu. Bi'sa ma ishtarau bihi anfusahum bi'sa ma seburuk-buruk. Ada dua kata yang sering keluar dengan kata yang sama, bi'sa sama nikmah. Nikmah itu sebaik-baik, bi'sa seburuk-buruk. Di dalam Al-Quran hanya ada dua ini untuk memaparkan, menjelaskan sesuatu yang paling buruk dengan menggunakan kata bi'sa, kemudian sesuatu yang paling baik menggunakan kata nikmah. Dari kata nikmat, nikmah, nah, sebaik-baik. Di sini bi sama sebaik-baik sesuatu ishtarau yang telah mereka beli bihi dengan sesuatu tersebut anfusahum diri mereka. Berarti ini bahasa tamthil, bahasa gambaran. Dan sesuatu yang telah mereka beli itu adalah hal yang paling buruk. Ayyakfuru yaitu manakala mereka kufur bima bi dengan ma atas sesuatu anzala yang telah menurunkan Allahu Allah baghyan dengan kesombongan. Ayyunazzila manakala yunazzila menurunkan Allahu Allah min dari fadlihi karunia-Nya Allah ala atas man seseorang yasha'u yang menghendaki Allah min dari ibadihi hambanya Allah. Faba'u maka mereka mendapatkan bighadabin atas kemurkaan
ala atas ghadabin kemurkaan. Kemurkaan demi kemurkaan senantiasa didapatkan oleh kaum Yahudi Bani Israel karena kekufuran mereka. Wa dan lil kafirina bagi orang-orang kafir adabun adalah siksa muhinun yang menghinakan. Satu ayat lagi. Wa dan idza ketika qila dikatakan lahum kepada mereka siapa? Bani Israel. Aminu berimanlah kalian bima dengan sesuatu. Banyak ya menggunakan kata ma sama man. Makanya kita harus paham ma di situ isinya itu apa. Itu kan bima dengan sesuatu. Nah, sesuatu di sini itu maksudnya apa? Kan gitu. Berarti kita harus paham ayat-ayat sebelumnya. Berarti berisi pada kitab suci. Wa idza qila dan ketika dikatakan lahum kepada mereka aminu berimanlah kalian bima dengan sesuatu anzala yang telah menurunkan Allah qalu mereka menjawab mereka berkata nu'minu kami beriman bima dengan sesuatu unzila yang telah diturunkan alaina kepada kami wa yakfuruna dan mereka mengingkari bima dengan sesuatu wara'ahu yang setelah sesuatu yang diturunkan kepada mereka. Wa huwa sementara sesuatu tersebut. Nah, kalau diterjemahkan wa huwa dan ma wara'ahu bahasa kayak gitu nanti dombirnya itu kan sesuatu setelahnya. Jadi ini Taurat, kemudian Injil, setelah itu Al-Quran. Mereka hanya percaya kepada Taurat, Injil, Al-Quran enggak. Padahal sumbernya ini dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahasanya nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kami berupa Taurat dan Injil. Wa yakfuruna bima wara'ahu dan mereka mengingkari setelahnya. Berarti setelah Taurat sama Injil mereka sudah tidak mau beriman terhadap wahyu tersebut. Wa huwa al-haqqu sementara ma wara'ahu al-haqqu adalah suatu kebenaran musaddiqan yang membenarkan lima atas sesuatu ma'hum yang bersama mereka. Jadi intinya antara kitab suci yang satu dengan yang lain itu saling mendukung. Apa yang dijelaskan dalam kitab Taurat, kitabul Injil terkait dengan apa yang akan datang nantinya itu pun sudah diuraikan, dijelaskan. Dan Al-Quran sendiri pun menjelaskan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan kitabul Injil. Sehingga bahasa Al-Qur'annya wa huwa Al-Qur'an itu adalah suatu kebenaran yang membenarkan atas apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka, atas Alkitab yang diturunkan oleh Allah yang membersamai kaum Yahudi dan Bani Israel. Oke. Qul mereka, qul katakanlah, falima maka mengapa taqtuluna kalian membunuh. Ini bahasa dialog ya. Taqtuluna kalian membunuh anbiya Allahi beberapa utusan Nabi Allah min dari qablu sebelum in jika kuntum kalian mukminina termasuk orang-orang yang percaya. Jadi ini sebuah pertanyaan, namun pertanyaan tersebut dalam bentuk penghinaan. Jika memang kalian mempercayai kitab Taurat dan kitabul Injil, namun mengapa kalian sendiri berupaya untuk membunuh para nabi yang telah datang membersamai kalian semua? Bahasanya kan gitu.
Kalau sebelumnya ayatnya terkait dengan sebagian di antara para nabi dan para rasul